Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama Kang Wildan di Pelipuran Properti. Masih ingat dong di beberapa bulan yang lalu kita peletakan batu pertama tentang pembangunan rumah American Classic milik Pak Ubay. Nah, ini hasil reviewnya. Ini before-nya sebelum rumah ini dibentuk. Kita lihat ke belakang ini. Setelah beberapa bulan kemarin pembangunan khusus dari Pak Ubay, beliau memesan pembangunan rumah American Classic. Sebelumnya kita udah macam-macam desain ya, Pak, ya, betul. dibangun. Akhirnya memutuskan Untuk membangun dengan model American Classic. Ya, betul. Oke, saya perkenalkan dulu teman-teman. Alhamdulillah ini klien kami, namanya Pak Ubay. Ini luar biasa, masih sangat muda tapi dahsyat banget usahanya dan lain-lain. Kita doakan mudah-mudahan beliau menjadi orang yang sukses, sejahtera, berkah dan lain-lain. Amin. Ya oke, Pak Ubay, sebelumnya Pak Ubay, gimana waktu rencana pembangunan ini, desainnya inspirasinya dari mana ya bisa bangun rumah sebagus ini? Pribadi saya sendiri memang lebih suka model-model yang klasik gitu ya. Klasik ya. Klasik ya, kayak model-model yang di Eropa gitu, model rumah-rumah Belanda gitu ya. Rumah Belanda Itu ya? saya senang banget gitu ya. Masya Allah. Makanya saya cari referensi di Google ya. Google gitu kan, istilahnya saya searching gitu kan, dan akhirnya menemukan suatu Benchmarking ya betul, desain yang cocok gitu kan. Lalu mungkin saya langsung berkonsultasi sama Mas Nijar sebagai arsitek gitu istilahnya. Ya, jadi teman-teman sedikit gambaran saja, kalau teman-teman nanti ngebangun rumah di Pelipuran Properti, bisa desainnya suka-suka, jadi custom ya. Termasuk memang ada orang desain khusus atau arsitek khusus yang memang teman-teman bisa pesan secara khusus seperti Pak Ubay ya. Kita gonta-ganti desain ya. Betul, Sebenarnya gonta-ganti udah desain, berapa desain. Dan akhirnya jadi desain secantik ini ya. Alhamdulillah, syukur alhamdulillah, saya merasa cukup sangat senang gitu kan, misalnya puji syukur lah misalnya kepada Allah gitu kan. Lewat bantuan Plipro ini saya bisa mendapatkan rumah yang saya idamkan. Masya Allah, rumah yang sangat diidamkan selama ini American betul. Classic ya. Yuk kita review rumah cantik ini American Classic yang dipesan Pak Ubay langsung dengan Pak Ubay. Oke, teman-teman, kita akan review bagian luarnya dulu ya. Di bagian luaran ini, jadi kita spesifikasinya adalah luas tanah kurang lebih 200 meter 200 ya, meter, betul. Jadi cukup luas banget buat tanahnya, leluasa, dan bangunan kurang lebih 120 meter sih sebenarnya ya. Dengan teras-teras tuh pasti lebih. Nah, di sini kita memang beberapa kasih free ya, termasuk pagar keliling, fondasi keliling, termasuk ada kolam renang juga, kolam renang mini ya, buat anak-anak. Nah, di bagian depan ini kita sediakan carport mobil yang cukup luas, satu dua mobil di depan. Dan di depan ini sebenarnya ada dua muka ya. Untuk ruang utamanya di sini ya, ini kita menggunakan beberapa pilar yang menjadi khasnya ya, Pak. Betul. Khasnya American Classic atau rumah-rumah klasik adalah bentuk pilar-pilar seperti ini. Kita buat dua. Baik, teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam dan semangat pagi ya, teman-teman semuanya. Alhamdulillah, wa syukurillah, pada malam hari ini kita seperti biasa ya, teman-teman, di malam Kamis ya, atau Rabu malam, kita melaksanakan ngobrol properti ya, teman-teman, dan luar biasa. Pada malam hari ini sebuah tema yang sepertinya cukup dinantikan Coach Wildan oleh teman-teman peserta, karena pada malam hari ini kita tidak hanya akan berbicara mengenai hal-hal yang sifatnya teori, tetapi juga nanti Coach Wildan akan memberikan juga ya contoh-contoh penerapan ya, terutama berkaitan dengan marketing mix for property. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah malam hari ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan, dan tentunya keistiqomahan ya teman-teman untuk selalu menghadiri berbagai majelis-majelis ilmu, baik itu online maupun offline. Kedua kalinya teman-teman, salawat dan salam kita haturkan kepada baginda besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga di yaumil akhir kita bisa mendapatkan syafaatnya. Teman-teman semuanya, ini saya pengen absen dulu nih kira-kira ya, pengen menyapa dulu teman-teman semuanya nih,
sudah hadir 52 orang nih Coach Wildan, luar biasa ya. Baru sebentar kita mulai, tapi teman-teman sudah cukup banyak nih yang menentukan dan menantikan juga ini materi marketing. Boleh teman-teman di open kameranya terlebih dahulu, open mic juga boleh, kita saling menyapa ya. Masya Allah, ada Kang Galdin, wais, dahsyat nih Kang Galdin. Kemudian ada Pak Marijo juga nih, sudah standby ini beliau ya. Teman-teman lain juga boleh ya, supaya bisa lebih saling mengenal nih. Wah, ada Pak Nasir, Masya Allah. Assalamualaikum Pak Nasir. Assalamualaikum. Wah, udah ramai nih Halo. kayaknya. Siap, dahsyat nih. Ada Kang Muhammad Balia juga nih. Ada Nasir yang para luar biasa. senior, para guru gitu ya. Sekarang ada kumisnya deh. Dahsyat. Kemudian ada Pak Firmansyah juga ya, sudah gabung pada malam hari ini. Dan ini juga beliau dahsyat juga ini. Ada Mas Nuri Hendra juga nih dari Malang, baru join. Assalamualaikum Coach Nuri. Masya Allah. Siap, terima kasih teman-teman. Malam hari ini sepertinya akan menjadi malam yang panjang nih kalau kita diskusi marketing, dan tentunya malam hari ini juga mudah-mudahan kita bisa sharing lebih dalam ya teman-teman tentang bagaimana kita mengkombinasikan ya dari berbagai strategik marketing supaya menjadi formulasi yang tepat ya. Ada Kang Endra, Pak Hadi ya, kemudian Mas Ferry, Ibu Sri ya, dan teman-teman lain mungkin yang belum saya sebutkan satu persatu. Terima kasih atas kehadirannya ya teman-teman, dan teman-teman juga boleh bertanya juga. Ini ada yang Japik, saya boleh bertanya nanti ya? Oh, sangat boleh. Justru ini kesempatan kita untuk saling bertanya gitu ya teman-teman. Bahkan juga teman-teman tidak hanya bertanya, ikut menjawab juga boleh ya Coach Wildan. Kalau teman-teman punya pendapat lain, pengalaman lain ya yang sekiranya bermanfaat, juga boleh dengan senang hati kita memberikan kesempatan untuk sharing-sharing begitu ya teman-teman. Sudah siap kita mulai teman-teman semua? Kalau sudah siap boleh katakan wow dahsyat begitu ya. Sudah siap kita mulai teman-teman? Oh, dahsyat. Oh, dahsyat. Oke, terima kasih teman-teman. Untuk menambah keberkahan kita sama-sama mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya waktu dan tempat kami persilakan untuk Coach Wildan untuk menyapa teman-teman semuanya. Siap, makasih Mas Fauzi, luar biasa dahsyat ya. Di tengah kesibukannya tetap ngisi Rabu malam tanpa jeda ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji serta syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala, dan tak lupa salawat serta salam kita curahkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah ya, bisa silaturahmi lagi di Rabu malam rutin kita. Ya, Masya Allah, ini udah pertemuan keberapa nih? Ada kayaknya ke sesi 80 ya. Sudah 1 tahun lebih. Sudah kayaknya perlu dibuat seriesnya nih Mas, biar ketahuan siap. series keberapa gitu ya. Dahsyat. Minggu keberapa nih, dahsyat ya. Tanpa henti ya, ngopi itu rutin, jadi biasanya udah dinanti-nanti sih. Udah ada yang udah pasti deh Rabu mah kosongin waktunya buat acara ngopi, ngobrol properti gitu ya. Ada juga mungkin kesibukan teman-teman lain juga ya di tengah-tengah kesibukan yang cukup padat di bulan ini. Oke, apa kabar teman-teman semuanya? Sehat? Waduh, Mas Nuri sehat. Mas Nuri nih dari Malang. Mas Nuri lagi pameran ya. Siap. Ini Pak Marizo, wah udah semangat sekali nih. Sehat Mas? Sehat Mas, alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, siapa lagi nih yang mau sapa-sapa dulu, kenalan-kenalan dulu sebelum kita mulai malam ini. Mudah-mudahan sih waktunya cukup ya. Ini hanya review aja sih materi tentang marketing mix ya. Sebenarnya materi marketing mix itu 7P, cuman ada satu lagi tambahin 8P. Karena untuk properti syariah itu wajib ya, tentang personality juga ya. Karena harusnya people aja, tapi ini penting. Kalau teman-teman membahas tentang keilmuannya, tentang personality itu penting banget. Wah, insya Allah langsung pertanyaannya gimana strategi memasarkan menengah.
Sampai 2, miliar. Belum ada sesi bertanya jawab ya. Kita baru kenalan dulu teman-teman. Belum dibuka sesi tanya jawab. Nanti disiapkan lah sesi tanya jawab kita. Ini bukan kelas konsultasi ya. Kelas konsultasi besok jam berapa? Jam 9 ya besok dimulai. Silakan kalau konsultasi selama 3 jam, 4 jam full hanya untuk konsultasi. Tapi kalau di Rabu malam biasanya memang lebih banyak ke kelas berbagi. Oke, perkenalan dulu dong dari teman-teman sebelum saya perkenalan diri dulu. Dari mana saja dan profesinya apa? Boleh diketikkan, boleh juga open mic. Yang berani open mic mangga, yang mau diketikkan mangga. Boleh diketik dulu biar saya, sudah lama ya kita sudah tidak bertegur sapa. Ya sempat kemarin pelatihan dulu ke Malang 2 minggu. Keliling Indonesia jilid 2. Boleh teman-teman dari mana saja yang hari ini sudah hadir dan profesinya apa? Saya pengen tahu apakah lebih banyak agensi, flipper, developer atau apa? Ini materinya bisa dipakai untuk semua juga sih. Ini untuk mereview aja ya materi-materinya dan diperkuat. Silakan. Saya pengen tahu. Waduh, pertanyaan lagi. Oke, Mas Marizo dari Jogja, Pak Jul dari Jogja, siapa lagi nih? Profesinya dong, Mas Anan, oke, marketing properti dari Tangsel. Wah, makasih Mas Adnan tadi ya. Halo Coach, saya Gali Ramadan dari agensi Lentera, alhamdulillah agensi ya. Mas Herdi dari Tangerang, agensi properti, alhamdulillah. Mas Balia dari Kota Batu, oke. Mbak Alyu dari Purwokerto, agent. Mas Marijo, marketing properti. Mas Ferry dari Malang. Oh, banyak agent ya. Admin Markom Tangerang Selatan plus developer. Oke, siap. Mbak Susan. Mbak. Siapa lagi nih? Dari mana saja? Oke, ada Kota Batu, Balia. Masya Allah. Setiawan, developer dari Manado. Wah, Masya Allah ini Pak Setiawan memang semangat terus ya. Dari kemarin juga pertanyaannya dahsyat-dahsyat. Ada lagi yang mau kenalan? Mas Hadi, Tangsel, WhatsApp marketing. Waduh, ada ya WhatsApp marketing. Udah kayak Indra aja nih. Mbak Anis dari Kelapa 2 Depok apa nih? Mas Firdaus dari developer Malang. Mas Firwansyah, akuntan Pekanbaru. Mas Ahmad Lutfi, karyawan swasta. Marketing freelance Surabaya. Oh, banyak marketing ya hari ini ya. Oh iya, temanya memang marketing. Kalau minggu kemarin apa ya? Oh, temanya pajak, banyaknya developer. Rahmat Bekasi, consulting. Oke, alhamdulillah. Besok kita ketemu juga ya di kelas kelas konsultasi ya. Ada berapa? Ada 40 orang atau 50 orang yang sudah daftar untuk konsultasi. Oke, Mas Salam kenal Rifki dari Cimahi, penggiat properti Sena, antar tenak antar isu. Ini developer. Mas Hendra Dreamer. Wah, ini developer. Mas Fitri marketing Yogyakarta, Mas Roni marketing properti. Wah, teman Mbak Anis, Gali dari Jogja developer. Oke. Jadi 2 profesi ya, ada developer, ada marketing ya. Mudah-mudahan sih materinya juga masuk. Ini buat teman-teman dibuat. Oke, kita cukupkan dulu, kita sedikit mulai kali ya, sedikit materinya. Oke, hari ini kita akan membahas tentang, sebelum dibahas, perkenalan dulu, mungkin ini ada wajah-wajah yang baru. Ada nggak yang baru pertama kali ikutan acara ngopi di malam ini nih, tentang ngobrol properti? Siapa nih yang baru pertama kali ikut acara ngopi? Atau ini mah kebanyakan ini, apa namanya, loyalis. Advocate, evangelist ya mungkin ya kalau bahasanya advocate ya, brand advocate. Mas Hadi baru sekali, alhamdulillah. Oh ada ya, Mas Heronisa, saya baru Pak perdana Heronisa. Oh Pak Balia juga first time. Pak Bagus Arya perdana. Oke ada. Oh alhamdulillah banyak data baru berarti ya, banyak teman-teman baru. Ada 4 orang, 5 orang. Yang lain udah tahu acara ini tapi baru perdana Pak, standby di motor dulu. Saya Didin dari Bekasi, pertama ikut ngopi, alhamdulillah. Baru gabung, saya perempuan Pak. Oh, siap Mbak Heronisa.
Oke, alhamdulillah ada beberapa orang yang baru banget ngikutin acara apa namanya properti ya, ngopi ngobrol properti. Oke, nggak apa-apa. Jadi alhamdulillah ya, pertumbuhan yang ikut baru juga ada, yang lama-lama nggak pernah. Ada nggak yang ngikutnya mungkin lebih dari 5 kali atau lebih dari 10 kali di acara ngopi ini, karena ini sudah berlangsung selama 1 tahun non-stop ya. Ada sih pernah beberapa kali stop, tapi biasanya rutin. Masya Allah, ada yang baru juga ya. Alhamdulillah, senang saya mendengarnya. Yang sering ikut rutin acara ngopi siapa aja nih? Biar saya tahu siapa aja yang sudah terbiasa. Sebutkan berapa kalinya ngikut acara ngopi nih, ngobrol tentang properti. Selalu Pak Tigrup, sehat selalu Kang Reza. Baru pertama kali, alhamdulillah. Sering bolong Pak. Bolong-bolong nggak apa-apa. Saya coach. Wih, ada yang ini ya, yang rutin. Rekor berapa kali ya? Sudah beberapa kali, lebih dari 3, nggak kehitung Kang. Gas terus. Lebih dari 10 kali. Masya Allah. Bagaimana ya Pak biar bisa ikutan rutin? Ikut ke grupnya ya. Grup apa? Ngopi di WhatsApp. Ya itu informasinya ada di sana ya, atau di Telegramnya. Itu biasanya ke member area Mas Nuri lebih dari 10 kali. Ya harusnya sih rata-rata kalau yang rutin lebih ya, 10 kali. Materinya juga beda-beda terus ya. Insya Allah besok juga kita akan ada materi yang menarik juga ya. Saya nonstop, nggak mau ketinggalan. Masya Allah, berarti udah lebih dari berapa puluh kali berarti Mas Jenal Mustaqim ya. Masya Allah. Nama telegramnya ngopi ngobrol properti. Ya nanti sama admin dikasih linknya ya. Oke. Oh, alhamdulillah saya bahagia, banyak banget yang yang ada yang nonstop, malah nggak pernah kosong ikut properti. Tapi ada beberapa juga ya, saya yakin ada yang bolong-bolong. Oke, nggak apa-apa sih. Alhamdulillah, mudah-mudahan nanti kalau sudah terbiasa rutin, pokoknya akan ada acara seminggu tuh 2 kali gratis ya. Ngobrol properti itu Rabu malam, terusnya malam minggu DPS itu hari Sabtu. Kalau misalnya kadang-kadang juga ada yang namanya ngabari, tapi kalau ngabari nggak malam, siang ya, itu kelasnya lebih teknis. Sementara waktu kelas ngalong dihilangkan karena terlalu banyak, diganti ke kelas konsultan ya, konsultasi ya, seminggu 2 kali. Oke, kita mulai. Terima kasih teman-teman yang sudah mengikuti, apalagi yang nonstop, yang lebih dari 10 kali, lebih dari 5 kali, dan saya ucapkan juga terima kasih buat teman-teman yang baru pertama kali ikut gitu ya. Nanti saya rutinkan, mudah-mudahan saya pun akan ngisi rutin ya, selain kawan-kawan yang lain yang akan juga banyak ngisi ya, guru-guru terbaik kita di seluruh Indonesia untuk ngisi di acara kita, untuk terus berbagi. Kita juga akan rutin ya. Oke, acara ikut kelas nanti diinfokan Pak Setiawan ya. Oke, malam ini kita akan bahas tentang sebuah materi menarik ya. Ini materi standar ya. Dulu tuh ada namanya 4P, dimulai dari 3P, 4P, akhirnya 7P. Kalau sekarang sih buat properti minimal tuh butuh 8P lah yang kita perbuat. Jadi ini sebenarnya sebuah rangkaian tentang roadmap marketing properti yang kemarin kita sudah pernah bahas tentang bagaimana cara membuat nge-grab data, bagaimana membuat winning product, bagaimana membuat market fit, bagaimana membuat segmentasi, target market, positioning, yang akhirnya dari sebuah rumus itu jadilah sebuah marketing mix. Ini baru marketing mix ya, belum ke strategic execution-nya. Tapi ini strategi yang memang sangat penting yang perlu dilakukan baik teman-teman agensi maupun teman-teman developer terutama ya, untuk bisa mempersiapkan konsep marketingnya itu dengan matang ya. Walaupun ini hanya gambaran bagaimana konsep dan contoh penerapannya. Nah, masih banyak yang bingung gimana sih menerapkan marketing mix untuk sebuah marketing properti gitu ya, yang bisa dijalankan. Itu masih sangat kebingungan. Mungkin nanti kita akan banyak banget rutin, dan saya juga pengen aktif lagi, sering berbagi lagi ya di acara-acara yang lain. Saya pun banyak yang ngisi sekarang, bukan di acara pribadi aja, di acara teman-teman, jadi kita saling kolaborasi gitu ya. Yang
teman-teman lain, teman-teman juga bisa ikut di beberapa acara teman-teman kita yang akan diselenggarakan gitu ya. Kita untuk saling terus bermanfaat dan memberikan kemanfaatan. Nah, malam ini materinya menarik ya. Ini pun dadakan banget sebenarnya. Baru tadi kita infokan untuk ada acara hari ini. Ya, tapi karena udah banyak loyalis yang sering ikut di acara ngopi malam ini, jadi sudah terbiasa Rabu malam pasti ada acara ngopi dan ada acara gitu. Ya mudah-mudahan sih nanti seminggu sekali sebelumnya, dan bahkan mungkin saya akan buat jadwal full selama 1 tahun. Siapa saja yang ngisi materinya apa, bolehlah kita sharing-sharing. Nah, di malam ini kita akan bahas tentang konsep dan contoh penerapan marketing mix untuk properti ya, untuk properti, for property. Marketing mix ini memang juga dijalankan ya di banyak penerapan bisnis, sebenarnya tidak hanya di properti, cuman karena ini acaranya tentang ngopi, ngobrol tentang properti, ya seenggaknya kita bahasnya untuk properti. Ya perkenalkan dulu, nama saya Muhammad Wildan atau sering disebut juga Kang Wildan, ada yang juga nyebut Coach Wildan, bebas ya, senyamannya teman-teman aja. Kang Wildan boleh, Coach Wildan boleh, siapalah. Kebanyakan sih Akang ya, saya sih senangnya disebut Kang Wildan gitu ya. Ya memulai karir dari seorang dari seorang marketing, terusnya punya agensi Judan marketing, Judan properti, sekarang sih agensinya dikurangi, founder dan owner dari Tasnim Group, ini salah satu developer pertama syariah terbesar di Bogor ya, pertama kali mungkin di Indonesia yang buat kawasan. Banyak ya klasternya sekarang, kurang lebih 16-17 klaster kawasan satu agrowisata. Konstruksi sekarang lebih fokus di ini ya, di pelipuran properti 1 tahun ini. Alhamdulillah menjalankan pelipuran properti setahun, udah belasan proyek juga yang bisa dijalankan. Nah, ini juga menjadi tema menarik ya, yang memang kelasnya rutin banget. Ini udah batch keberapa ya? Udah batch ke-11 kalau nggak salah, 10. Yang memang setiap bulannya ada dijalankan, dan di bulan ini kita mulai besok tanggal 10 sudah ada berapa puluh peserta, dan kelas perdana, kelas masternya dimulai tanggal 12. Nah, itu ada tentang bagaimana menjalankan bisnis pelipuran properti ya. Dan 1 tahun ini juga saya fokus di pengembangan perusahaan baru namanya Pati Group yang bergerak di bidang pendidikan. Nah, ini acara ini terselenggara oleh salah satunya unit bisnis di bidang pendidikan atau Pati Institute ya, ada juga Pati konstruksi dan lain-lain ya, Pati Land dan lain-lain. Oke, singkatnya seperti itu. Teman-teman boleh save nomor saya bila ingin konsultasi, ingin ngobrol-ngobrol ya, di 081111231181 ya, satunya 4 kali, jadi 0811231181 ya. Lebih fokus ke nomor Telkomsel kalau saat ini untuk ngobrol-ngobrol tentang propertinya. Mudah-mudahan bisa di save atau di Facebooknya Muhammad Wildan. Saya sangat senang sekali kalau teman-teman bisa berteman di di Facebook ataupun di Instagram dan lain-lain. Oke, pengalaman marketing udah banyak ya, mulai karir juga dari marketing, rekornya pengen dipecahkan juga ya, pernah closing sold out dalam waktu 1 jam, sold out sebelum launching, sold out beberapa kali dalam acara gathering dan lain-lain. Nah, itu mungkin sebagai bentuk juga perjalanan ya. Kalau ngomongin sold out-nya bukan 1 unit 2 unit ya, sudah ratusan ya, mungkin kalau di total udah ribuan unit. Kalau ketemu customer mungkin juga udah ribuan orang ya, handling dan lain-lain. Jadi pernah dulu disebut master closing karena senang nge-closingin orang lain. Dan kita juga ada acara tuh di akhir bulan ini tentang bagaimana ngiklan sampai closing ya, 4 hari berturut-turut kita bongkar bagaimana membuat strategic marketing yang kuat, ngiklan yang bagus di media sosial maupun di Google, dan bagaimana menjalankan CS, WA marketing, CRM dan lain-lain. Jadi satu jalur ya tentang bagaimana menjalankan sebuah marketing yang efektif. Mudah-mudahan dengan cara seperti ini teman-teman juga bisa sold out ya, proyeknya bisa cepat closingan. Apalagi ini bagus banget nih waktunya, lagi sedang tumbuh-tumbuhnya lagi properti di tahun 2022 ini. Nah, ini manfaatkan teman-teman untuk teman-teman berkarya gitu ya. Bismillah ya. Oke.
Ya project, alhamdulillah ini udah banyak ya, Tasnim Group dan lain-lain, BHST sudah banyak. Oke, kita akan berbicara tentang marketing mix ya. Marketing mix ini adalah strategic marketing yang memang dijalankan oleh beberapa perusahaan di bisnisnya ya. Salah satunya memang kita fokuskan ke ke properti ya. Baik itu dalam tahap persiapan, sebenarnya materi ini panjang ya. Ini bagian aja ya. Kalau kita ngomong tentang rumus marketing mix itu di step ketiga ya. Saya pernah ngebahas tentang bagaimana meriset sebuah data di properti, terusnya melakukan segmentasi target market dan positioning di properti. Malam ini kita akan bahas bagaimana marketing mix di properti. Mungkin STP belum tuntas ya. Kemarin baru 2 jam aja baru bahas 1 slide ya tentang grab data ya. Bagaimana mengambil data-data di properti untuk membuat sebuah winning product, winning content, dan akhirnya product market fit. Ya, jadi kalau ngomongin marketing manajemen proses, marketing mix itu ada di step ketiga ya. Ya, ini adalah strategik dasar biasanya yang kita implementasikan sebelum masuk ke fase implementasi, ya strategik eksekusi. Jadi ini fasenya biasanya memang harus dijalankan oleh teman-teman minimal levelnya supervisor atau marketing manager lah ya, atau business owner ini, atau si CMO atau CEO itu yang biasa dijalankan untuk menjalankan marketing. Sebenarnya global banget, panjang banget. Ini hanya contoh kecil aja penerapannya, tapi kita bisa diskusi mungkin sampai jam 9 ya. Oh, cepat banget waktu udah 8:30. Sampai jam 9 lewat gitu kita bisa diskusi tentang bagaimana membuat marketing mix ya. Jadi kalau ngomongin marketing manajemen proses, marketing mix ini masuk ke fase ketiga, bagaimana kita mempersiapkan strategi marketing yang efektif gitu ya. Terdiri dari apa saja? Biasanya kita terdiri dari 7P plus 1 ya. Jadi ini bahasanya riset, segmentasi, marketing mix. Nah, marketing mix ini udah masuk ke fase technical proses, tapi masih masuk ke strategik dasar kalau buat saya sih, untuk masuk ke fase implementasi lebih jauh gitu. Itu yang kita jalankan. Biasanya ada apa saja marketing mix itu? Ada product, price, place, promotion, physical evidence, people, dan proses ya. Jadi kita akan bahas bagaimana membuat produk dan penerapannya misalnya di developer atau di agency untuk membuat produk yang winning product gitu ya, buat fiturnya, quality-nya, branding, packaging, service, macam-macamnya ya. Terusnya bagaimana kita membuat strategi pricing ya yang tepat di properti sehingga jualannya gimana bisa laris gitu ya, bisa sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh customer. Kalau saya sih jualan bagaimana beberapa project ini jualannya cash terus selama 1 tahun ini. Nah itu dibuat dari mana? Price strategic ya, pricing, diskon, payment, cara bayar, dan lain-lain itu dibahas di price gitu ya. Terusnya yang ketiga kita akan implementasi juga marketing mix ini di place-nya. Kalau place ini lebih tepatnya kalau saya membahas di teman-teman nanti mau masarinnya di mana, mau online apa offline. Nah ini kalau misalnya sekarang ya di dunia properti tahun 2022 terutama digital disruption, ya penting mempersiapkan channel marketing ya untuk bisa menjalankan marketing mix di properti. Jadi place ini adalah tempat bagaimana teman-teman jualan sesuai dengan produk yang ditawarkannya gitu ya. Baik offline maupun online ya, baik channel, market, assortment, location, inventory, transport, dan lain-lain lah. Intinya penempatan bagaimana produk itu sampai ke customer gitu ya, channel yang digunakan. Selanjutnya kita akan bahas bagaimana cara promosi ya, promosi dan penerapannya yang efektif ketika kita melakukan penerapan di properti ya, mulai dari marketing offline-nya, online-nya, apa saja yang perlu disiapkan, bentuk promotion-nya, bentuk sales-nya, bentuk advertising-nya, bentuk PR-nya atau public relation-nya, bentuk closing-nya, handling-nya kalau di properti itu ya. Bentuk public relation-nya itu penting tuh dibangun, itu ada di promotion. Nah ini perlu disiapkan baik seorang marketing maupun developer atau agency, itu penting ya. Jadi dasar ini product, price, promotion ini dasar ya, ilmu dasar banget di marketing mix
awal-awal tuh ya. Sekarang mulai bergeser. Kalau di properti ada yang namanya physical evidence ya. Physical evidence ini lebih ke progres berjalan lah. Jadi kalau properti ini kalau nggak ada progresnya ini agak sedikit sulit nih. Ya minimal teman-teman punya strategik lah di sini. Apakah strategik jari lentik, apakah strategik renda jambu dan lain-lain, terserah lah. Ya ini yang penting teman-teman buat strategik eksekusinya, bagaimana progresnya ini bisa dilihat tapi kan sama nyaman, karena bentuk trust konsumen itu yang perlu dimaksimalkan adalah adanya physical evidence ya, nggak harus menyeluruh tapi teman-teman persiapkan apa saja yang akan diprogres gitu, yang akan dilakukan, gimana perencanaan progresnya dan lain-lain. Terusnya P yang keenam selanjutnya adalah people. Ini penting banget ya, bagaimana people-nya, orangnya, penempatannya, kebutuhannya, job desk-nya, trainingnya, bagaimana menjalankan komplain, interaksinya, engagement, bahkan kalau bahasa CRM sekarang harus bisa terdirect customer itu. Nah ini dijalankan. Dan marketing mix yang terakhir adalah proses ya. Ini bagaimana menjalankan proses properti itu macam-macam, apalagi properti syariah. Dan ini step by step-nya harus pas, karena misal ngomongin bisnis proses, circle, bisnis properti. Nah, teman-teman harus pas. Oh, fase pertama gimana? Fase eksponensial gimana? Fase mature gimana? Ini strategiknya akan berbeda-beda. Nah, ini pentingnya teman-teman mempersiapkan yang namanya marketing mix di awal. Terusnya satu lagi bukan tambahan sih. Perlu ada kalau di properti syariah adalah personality ya. Mungkin itu bisa masuk ke people, tapi penting juga ya personality di properti itu, baik itu developernya, timnya, karakternya gitu ya, behavior mereka, terusnya mungkin kalau lebih jauhnya adalah budaya kerja dan lain-lain. Itu yang perlu dijalankan ya. Jadi itu yang teman-teman akan kita pelajari. Semoga waktunya cukup di malam ini. Baru juga mulai udah jam 9 ya, 20.41. Jadi marketing mix ini yang perlu kita lakukan, oke? Pembukaannya sudah mulai kebayang ya. Jadi 7P ini meliputi produk, price, place, promotion, physical evidence, people, dan proses. Oke? Itu yang akan kita bahas. Mungkin mudah-mudahan sih bisa selesai. Kalau nggak selesai mungkin minimal 3P atau 4P ini bisa dijalankan terlebih dahulu, oke? Siap? Masih semangat teman-teman malam ini untuk kita mulai acaranya? Sudah mulai kebayang? Semangat. Lanjut. Wow, dahsyat. Tapi jangan sampai malam-malam ya. Biasanya kebagian materi saya suka kemalaman. Oke, kita lanjut ya. Bismillah ya. Mudah-mudahan daging lah buat teman-teman. Harus semangat, siapin kopinya. Oke, tadi berbicara tentang marketing mix, ini ada di step ketiga ya. Mulai dari research, segmentation, target market positioning, masuk ke marketing mix ya. Marketing mix pertama adalah produk ya. Bagaimana teman-teman menyiapkan yang namanya winning product ya. Winning product itu harus zaman sekarang ya. Kalau bahasa marketing zaman sekarang atau marketing journey modern, bukan lagi ngomongin tentang harga, bukan ngomongin lagi tentang produk A, B, C yang dijual, tapi ngomongin tentang bagaimana sebuah value, itu kata kuncinya. Ya, membuat sebuah value, ya, value utama yang memang harus dibentuk. Kalau pada umumnya value itu dibentuk menjadi dua, ya, value itu dibentuk menjadi dua. Ada yang namanya value fungsional, ada yang namanya value emosional. Nah, itu kalau di properti itu di jalannya penting banget. Jadi ketika teman-teman mau membuat sebuah produk atau seorang agensi dapat sebuah produk dari developer, berarti teman-teman yang harus utama di riset, dicek terlebih dahulu, yang harus dikuatkan terlebih dahulu ini developer atau agensi apa dulu value-nya. Ya, tiga value utamanya apa tadi? Value. Kalau di properti syariah ada tambah satu lagi. Ada yang bocor ya. Mas di mute. Oke. Ada 3 kalau di properti syariah. Di sini banyaknya teman-teman properti syariah ya. Properti syariah ya. Kalau di properti syariah ada satu lagi yang powerful banget, value yang dikembangkan adalah value spiritual. Itu powerful banget dan itu langsung nembak dari lubuk hati yang paling dalam. Jadi kalau ngomongin produk,
ngomongin tentang value. Ya, jangan ngomongin tentang tipe, jenis, yang lain-lain dulu. Enggak, tapi value apa yang mau diangkat. Karena ini yang akan mempengaruhi ketika teman-teman membangun sebuah konten. Ketika teman-teman melaksanakan strategi price link, ketika teman-teman melakukan strategi channeling ya di price-nya dan lain-lain. Berarti yang harus utama, ya ini yang nggak ada di slide, dicatat aja. Oke, di mute dulu. Oke, jadi ada 3 value utama yang harus teman-teman benar dalam membangun sebuah produk. Pertama adalah value yang namanya value fungsional. Ada yang tahu value fungsional di properti itu seperti apa contohnya? Ada yang tahu? Kita diskusi aja. Contohnya. Oh boleh, Pak Setiawan. Apa Pak Setiawan? Value yang fungsional. Apa, contohnya misalnya untuk penyimpanan barang. Oh, fungsi ke penyimpanannya ya. Terus? Ruangan-ruangan lain yang ruangan-ruangan. Oke. bisa dibuktikan. Siap. Dari segi ruangan-ruangannya. Boleh teman-teman yang lain memahami value fungsional itu apa? Jadi ketika teman-teman akan menyiapkan produk, value yang utama yang disiapkan adalah value fungsionalnya. Oh, ini fungsionalnya sebagai apa? Gitu ya. Oh, ada tempat istirahat, fungsi tempat tinggal, apalagi itu, investasi dan lain-lain. Nah, ini harus dikelirkan dulu. Teman-teman harus membuat lingkungan Islami. Nah, ini lingkungan Islami value fungsional apa emosional? Ya, harus dikelirkan. Nah, teman-teman harus dikelirkan value apa yang ada di dalamnya. Apakah benar tadi, apakah lokasinya, tempatnya, bentuknya, denahnya, pasatnya, peruntukannya, dan lain-lain. Gitu ya. Ini harus dikelirkan dan itu bisa teman-teman bahas dalam sebuah konten. Oh, bentuk pasarnya kayak gini loh. Kita ada fungsi ini gitu ya. Ada lingkungan kayak gini. Ada dipenuhi ini dan lain-lain. Nah, itu dimainkan secara fungsinya memang bisa dirasakan. Itu dasar banget. Oh, bener ya, carportnya luas bisa berfungsi 2 mobil. Oh, bener ya, kamarnya ada 3 kamar. Cocok untuk lokasi. Oh, ini bagusnya untuk investasi dan lain-lain. Oh, dan lain-lainnya. Secara fungsi memang berguna, ya. Berdasarkan apa dari produk itu? Berdasarkan customer need, ya. Apa yang diinginkan oleh customer atau berdasarkan buyer value. Value apa yang diharapkan oleh customer? Buyer value, customer need dibutuhkan dari mana? Dibutuhkan dari pain point ya. Bahasanya itu dari poin-poin yang diinginkan, kegelisahan yang akan kita atasi dan lain-lain ya, atau permasalahan-permasalahan yang akan kita jalankan. Jadi yang pertama dalam sebuah produk secara value harus ada yang namanya value fungsional. Jadi fungsinya apa nih? Benar tadi, apakah investasi, apakah rumah hunian, apakah yang lain tuh, atau fungsi dari teknologinya, apa fungsi dari pasarnya, denahnya, bentuknya dan lain-lain. Ya, intinya secara ketahuan, secara kelakuan, secara fisik, secara di lapangan dan lain-lain, fungsinya kena gitu. Ya, ya betul tuh, ada fungsi smart home, ada efektivitas denah layout, tidak ada ruangan siang sia-sia dan lain-lain. Ya. Harus fungsinya dulu sebagai apa? Oh, fungsinya sebagai hunian dan lain-lain, sebagai bentuk investasi, ada fungsi teknologinya, ada yang lain-lainnya. Yang kedua, dalam menciptakan sebuah produk dalam marketing mix harus ada yang namanya fungsi emosional. Ada yang tahu? Boleh diketik fungsi emosional. Dalam properti itu apa saja kira-kira? Ya, yang dimainkannya apa? Nah, ini menyangkut tentang perasaan, menyangkut tentang apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang diucapkan, apa yang dihirup, apa yang diraba, apa yang dirasa, ya, secara emosional atau secara perasaan kerasa gitu. Properti harus bisa menjawab hal-hal tersebut. Boleh mau open mic, boleh mau diketik, boleh, silakan, bebas lah. Ini kita banyak diskusi aja, biar teman-teman yang menjawab sendiri. Oke, silakan. Kira-kira secara konsep atau penerapannya, value dari produk itu fungsionalnya
Emosionalnya apa? Gitu. Sok, coba bisa nggak dimainkan? Desain yang unik, minimalis, kata Mas Mirwan. Keamanan. Konsep kepemilikan secara syariah, no riba. Oh, Pak Nasir keren. Hunian yang menenangkan. Masya Allah, Mas Salvani Hendra. Prestige, Mas Hendra memang prestige produknya. Apalagi? Keamanan, Mas Fahmi Properti dari Palembang. Ya, hunian aman dan nyaman. Nah, bisa nggak fungsi-fungsi yang teman-teman sebatkan itu tersampaikan oleh customer? Oh, kalau tinggal di sini produknya adalah produk prestige, produknya aman, proyeknya secara emosional nyaman, ya, dekat dengan tempat ibadah, keamanan CCTV tadi, ya, dan lain-lain. Nah, ini harus di-clearkan, jangan sampai beda-beda. Jadi bisa dirasakan, oh, ketika saya beli perumahan teman-teman, beli produk properti teman-teman, secara emosional kena gitu. Oh, benar ya, benar. Ini secara desain sesuai syar'i banget gitu ya. Secara lingkungan nyaman, aman, tempat ibadahnya ada, fasilitasnya ada, berkah, membuat hati tentram. Wah, ini mulai dirasakan gitu ya. Sehingga gimana mindset keinginan dari customer tuh gitu ya, secara emosionalnya pengen gimana ya. Kalau berbicara tentang piramida Maslow dalam hukum ekonomi properti ya, nah itu juga dimainin emosionalnya ya. Jadi fungsi dalam produk itu ada 3, fungsional, emosional. Tadi fungsional sudah mulai terjawab ya dari bentuk fungsi-fungsinya. Yang kedua kita mulai kejawab dari segi emosionalnya, yang bisa dirasakan, yang bisa diindra oleh kita gitu. Nah, bisa nggak teman-teman menerapkan konsep tersebut dalam produknya? Ya, bisa nggak konsep itu terkontenkan dalam variasi konten teman-teman agar tersampaikan kepada customer. Jadi kalau ngomong bahasa marketing, apalagi kita menjual produk-produk yang prestis tadi kata Bang Hendra, udah nggak ngomongin tentang harga, tapi ngomongin tentang value atau buyer value dari customer itu sendiri. Apa sih yang diinginkan oleh buyer tentang value-nya gitu ya. Berbicaranya di situ. Yaitu yang harus di-clearkan terlebih dahulu. Ya, bagaimana membuat value yang namanya value emosional. Oke. Yang ketiga, menurut teman-teman, dalam sebuah produk properti, terutama properti syariah, value apa yang ketiga? Kira-kira. Ada yang masih hafal yang tadi saya sebutkan? Value-nya? Ada yang tahu? Value pertama emosional, value kedua value pertama fungsional, yang value kedua emosional, value ketiga ada Spiritual. Oke. Value spiritual kira-kira apa yang akan dibuat dalam sebuah produk teman-teman? Kira-kira bentuknya kayak gimana sih? Contoh dan penerapannya kira-kira seperti apa sih? Yang teman-teman pikirkan, yang teman-teman rasakan? Boleh dijawab kira-kira? Tanpa riba. Oh, Masya Allah, dari Mbak Khairunisa Anis. Apalagi kira-kira teman-teman? Nah, ini value tertinggi. Feng Shui yang bagus, Mas Adi. Masya Allah. Value emosional kalau dari Kang Dilan, contoh-contohnya apa saja? Tadi udah disebutkan ya. Kalau emosional tadi ya, lebih ke emosi ya. Kalau saya bahkan yang bisa dibaca indra ya, dari cat, dari penempatan ruangan, dari kegiatan-kegiatan, dari proses dari keamanan, kenyamanan itu benar yang disebutin teman-teman gitu. Nah, secara spiritual apa nih? Kira-kira menurut teman-teman? Feng Shui-nya bagus tanpa riba. Dekat rumah ibadah, mendapatkan rumah berkah dengan akad yang sesuai dengan syariat. Masya Allah. Nah, ini yang memang harus teman-teman terapkan. Ketika teman-teman jualan, baik itu sebagai agensi atau sebagai developer, bisa nggak memunculkan bahwa secara spiritual kita punya value yang kuat di situ, ya. Oh, dari bentuk akadnya tadinya, dari bentuk tanpa ribanya, dari transaksinya, dari lingkungan yang syar'inya tadi ya, dekat dengan rumah ibadah, dari cara bayarnya, dari keamanan ruhiyahnya, rohaninya, bukan keamanan lingkungan, tadi emosional ya. Bisa nggak dimainkan kira-kira teman-teman membuat sebuah value spiritual dalam kegiatan membuat rumahnya. Ketika memang membuat sales script, membuat copywriting, membuat konten,
value-value itu dimunculkan, apalagi kalau teman-teman memain segmentasi menengah muslim gitu ya. Dan mereka sangat peka banget terhadap value-value seperti ini. Itu bocoran aja ya, teman-teman, itu sangat peka banget dan sangat sensitif untuk teman-teman bisa hadirkan di sana. Jadi jangan ngomongin dulu tentang harga. Enggak. Kalau ngomongin bahasa produk enggak ngomongin tentang harga. Jadi saya kalau ngiklan, kalau handling dan lain-lain pasti nggak nyebutin harga dulu tuh. Tapi bagaimana value-value yang kita inginkan itu tersampaikan. Ya, bahkan kalau ngomongin tentang big goals-nya, apa value-nya yang akan disampaikan? Gimana bentuk penerapannya dalam produk kita? Gitu ya. Ya, berupa produknya seperti apa? Bisa nggak melekat dalam produknya, misal dari desainnya? Bisa nggak dari denah layout-nya masuk secara spiritual? Atau dari prosesnya dan lain-lain? Masuk nggak? Gitu. Nah, teman-teman harus bisa ya untuk menyampaikan hal tersebut. Misal kalau saya terpisahnya antara ruangan ya, misal dari segi spiritual kita membuat contoh denah rumah muslim gitu ya, yang ada skatnya yang memang enggak wilayah privasi dengan wilayah publik itu terpisah. Misal bahkan ngejelasin bagaimana adabnya tentang membangun WC gitu, dan bagaimana adabnya bentuk-bentuk hiasan di rumah yang secara spiritual itu terbentuk ya, dan lain-lain gitu ya. Bahkan dari segi penyampaian cara bayar, konsep ya, dan lain-lain itu dibuat. Jadi secara produk teman-teman harus memenuhi 3 value tersebut. Dimasukkanlah ke dalam konsepnya ya, konsep tadi secara fungsional, emosional, dan spiritual, baik itu misalnya huniannya, teknologinya, lingkungannya, cara bayarnya, keamanannya, dan lain-lain itu dimasukkan 3 value tersebut ya. Secara hunian fungsinya, secara hunian emosionalnya, secara hunian spiritualnya apa. Nah, ini harus teman-teman pilah-pilah, harus teman-teman siapkan gitu. Secara teknologi pun begitu, secara lingkungan begitu, secara cara bayar begitu, secara keamanan pun begitu. Ya, value emosional, fungsional, emosional, dan spiritual. Begitupun dari segi desain teman-teman, dari produk ya, fasad bangunannya kayak gimana nih? Bentuk denah layoutnya seperti apa? Nah, ini dibuat kan, namanya produk properti harus ada. Fasadnya seperti apa, denahnya kayak gimana, gerbang, pasos, pasum, set plan, videonya, ngegambarkan nggak value-value yang kita akan masukkan ke dalam produk kita. Jadi produk itu secara desain memenuhi unsur-unsur value tersebut. Ya, bisa dipahami ya teman-teman. Yang ketiga, secara spesifikasi. Bisa nggak teman-teman juga menjelaskan dalam penerapannya masuk nggak value-value tersebut ya, dari quality bahan, fitur-fitur kekinian, bahan-bahan substitusinya, spesifikasi teknis ya, bahkan cara bangun dan lain-lain, bisa nggak dimainin. Jadi secara konsep, desain, spesifikasi ya masuk ya. Jadi produk itu harus memenuhi hal-hal tersebut ya dalam membuat sebuah produk winning ya. Jadi strategiknya adalah teman-teman membuat produk yang winning harusnya berunut ya, sesuai dengan riset dan sesuai dengan segmentasi target market dan positioningnya ya. Jadi produk winning itu dibuat bukan berdasarkan keinginan kita ya, bukan berdasarkan kirologi kira-kira, tapi berdasarkan apa yang benar-benar dibutuhkan oleh market gitu, apa yang benar-benar menjawab permasalahan-permasalahan selama ini atau kegelisahan-kegelisahan yang market butuhkan gitu. Jadi secara produk harus bisa menjawab hal-hal tersebut. Oke. Jadi rumus produk winning ya, berarti produk winning itu rumusnya secara fisik atau fungsional, emosional, dan spiritual itu harus besar, lebih besar dibandingkan dengan harga ya. Jadi nilai tambah ini meningkatkan daya saing. Jadi customer itu akan selalu menimbangkan sebelum membeli itu value-nya apa yang didapatkan, sesuai nggak dengan uang yang akan diinvestasikan oleh dia. Ya, pertimbangan utamanya adalah value, apalagi kalau teman-teman bermain kelas menengah atas. Nah, tentu value dasarnya pun akan berbeda.
Nah, di sini juga perlu ya branding ya untuk menaikkan value tersebut sehingga terbentuk trust dan loyalty terhadap customer. Jadi rumusnya adalah ketika ingin membuat sebuah winning product, value emosional, fungsional atau fisik dan spiritual harus lebih tinggi daripada harga. Jadi harus lebih berat. Jadi orang nimbang, oh saya ngeluarin biaya sini worth it nggak ya? Untuk keluar biaya segini worth it nggak ya? Dari fungsi-fungsi yang didapatkan, hal-hal yang saya dapatkan dari produk kita. Nah, ini harus di-clearkan seperti itu ya. Misal kita melakukan yang namanya dalam produk melakukan yang namanya innovation concept ya. Dari segi inovasi dari segi desain, inovasi dari segi fungsi, inovasi dari segi teknologi, inovasi dari segi promotion, inovasi dari segi konsep, inovasi dari segi finansial maupun inovasi dari segi niche ya. Tapi memang semakin baru sebuah inovasi mungkin semakin beresiko dalam penetrasinya terhadap pasar. Nggak semuanya lancar sih ya, tergantung bisa nggak teman-teman value tadi secara itu tersampaikan kepada pasar. Inovasi ini berhasil ketika memang tersampaikan dengan baik secara pasar. Karena memang dalam perjalanannya ketika melakukan inovasi terhadap sebuah konsep di sebuah produk, itu akan ada namanya chasm, ya, jurang pemisah, jarak di antara inovasi baru menuju kebiasaan baru, gitu. Jadi nggak selamanya itu lancar ya, inovasi itu membawa nilai, tergantung jenis inovasinya. Ya, 2020-2021 pandemik itu membuat benar-benar perubahan yang sangat signifikan dalam dunia industri properti, khususnya di properti syariah, dalam berbagai inovasi dalam bidang konsepnya. Bahkan properti syariah melakukan inovasi pada niche market yang sangat spesifik, yang akhirnya mereka berhasil melalui chasm tadi, jurang pemisah antara inovasi dengan sesuatu kebiasaan baru, dan akhirnya properti syariah sekarang menjadi sebuah kebiasaan baru. Ketika inovasi itu berhasil melakukan sustainable, keberlangsungan secara menerus, punya nilai yang tinggi dan punya marketable, nah ini insya Allah chasm pemisahnya akan bisa dilalui. Ya, gimana kita melakukan inovasi dalam produk kita? Ya, oke. Lanjut nih, lanjut. Waduh, baru satu P ya, baru satu P. Ya, bisa dipahami dulu ya teman-teman. Tadi bagaimana membuat sebuah value di produk, baik dari segi konsep, desain maupun spesifikasi, ya, ke masing-masingnya. Hunian, teknologi, lingkungan, cara bayar, keamanan, pasatnya, denahnya. Ini tolong bayangkan teman-teman. Ketika bangun pasat, gimana pasat secara fungsi, emosional maupun spiritualnya. Gitu ya. Jangan sampai buat pasat ngikutin doang tanpa memahami spesifik bayarnya masing-masing di daerah teman-teman masing-masing. Nah, ini akan rumit gitu ya kalau misalnya teman-teman memahami atau membuat denah berdasarkan ngambil di internet, nyomot, bukan berdasarkan spesifik target market segmentasi yang diambil. Nah, ini akan sangat rumit ya, teman-teman, akan sangat susah nanti jualan ketika teman-teman tidak punya mempersiapkan marketing mix produk di awal gitu. Oke. Inti dari segala inti adalah bagaimana value dari fungsional, emosional dan spiritual itu harus lebih berat atau lebih tinggi dibandingkan dengan harga, sehingga orang akan menimbang-nimbang, wah harganya worth it, masuk nih, cocok banget ya, dibandingkan dengan value-value yang didapatkan, dibandingkan harga jauh lah gitu lah. Misalnya lokasinya, teknologinya, huniannya, pasatnya, lingkungannya, dan lain-lain. Nah, ini akan sangat mudah, teman-teman, closing sebuah project atau mensolotkan sebuah project, gitu ya, untuk membuat winning product. Cuman era disruption seperti ini, ya, ada 3 disruption utama di saat ini, gitu ya. Salah satunya memang digital disruption, juga pandemic disruption dan lain-lain. Merubah gaya hidup seseorang. Inovasinya harus kita melakukan inovasi. Nah, ini terbukti di tahun kemarin, di 2020 sampai 2021, pandemik melanda, terjadilah inovasi perubahan. Nah, ini ada beberapa inovasi yang teman-teman bisa lakukan dari segi desain, dari segi fungsional, dari segi teknologi, dari segi promotion, dari konsep, financial, nice,
niche marketnya masing-masing itu perlu dilakukan. Sehingga perlu perencanaan inovasi dalam marketing mix-nya. Misal di product innovation. Oh, dulu namanya Ruko. Konsepnya jadul. Tahun 2020 kemarin kita bentuk yang namanya Soho, Small Office, Home Office. Dari Soho udah jadul dong 2021 ke 2022. Sekarang namanya Woho, ya, lebih ke work office, home office gitu ya, lebih lagi ke gedung-gedung dijadikan tempat kerja sekaligus jadi rumah dan lain-lain. Dulu ada namanya apartemen, ada namanya hotel. Akhirnya sekarang lebih booming, dibuat beberapa kondotel. Bahkan dengan inovasi produk yang nggak harus bangun apartemen itu sebesar ini, hotel sebesar ini, dan itu variasinya sangat banyak gitu ya. Sehingga teman-teman harus bisa menggabungkan produk-produk tersebut, jenis-jenis produk tersebut harus punya inovasi gaya baru gitu ya. Plipro salah satunya senang banget dengan inovasi-inovasi konsep gaya kekinian karena salah satu karakternya adalah agile gitu. Oh, misalnya kemarin developer besar gitu ya, misal di Pantai Indah Kapuk, di BSD, pokoknya developer besar mulai melakukan strategi inovasi di produknya. Oh, yang biasanya mereka buat produk tuh pasti di atas 1 miliar, 2 miliar, 3 miliar, rumahnya gede-gede, rumahnya besar-besar, rumahnya macam-macam gitu. Mereka rubah rumahnya menjadi rumah-rumah kompak, rumah-rumah kecil. Karena mereka jelas, harusnya ketika ngomong marketing mix, teman-teman harus belajar dulu tentang STP-nya dulu ya, segmentasi, target market, dan positioning. Karena target market mereka jelas milenial, mereka tahu banget behaviornya, mereka tahu banget kemampuannya, mereka tahu banget tentang daya belinya, tentang konsep lingkungannya. Mereka ciptakan produk-produk yang di bawah 1M. Dan qadarullah, luar biasa, mereka pun laris manis gitu ya. Walaupun hanya ya 1 kamar, 2 kamar, tanahnya 40 meter, bangunannya juga 40 meter, ada yang 50, paling gede 60 meter gitu ya. Dibuat dengan konsep merubah bentuknya dari segi produknya. Nah, ini penting ketika teman-teman membuat produk harus menyesuaikan dengan value apa yang dibutuhkan oleh customer-nya, sesuai dengan segmentasi, target market, dan positioning-nya yang ingin dibentuk. Bahkan Opik buat satu daerah sendiri, milenial, cluster milenial gitu ya. BSD juga mulai beralih dan beberapa developer pun melakukan agile proses ya dalam kelakuannya kemarin ketika di tahun 2021 untuk produknya ini tetap laris, tetap eksis di lapangan, dan cash flow-nya tetap aman. Sehingga teman-teman perlu juga berinovasi terhadap produk-produknya gitu. Nah, ini disesuaikan dengan apa yang saya pun sama merubah ya. Rumah 4,1 miliar tipe 140-80 kita rubah menjadi rumah minimalis 2136, kita jual 100 jutaan, 120 jutaan, dan ini juga alhamdulillah laris gitu ya disiapkan. Bentuknya ya kita sesuaikan lah, kita rubah sedikit-sedikit dari konsep produknya ya. Bentuknya kita rubah sedikit-sedikit tapi tetap manis gitu ya. Kita mainin value-value-nya secara emosional, secara fungsionalnya dapat. Ini kontrakan secara fungsional. Ya, secara spiritualnya pun dapat ya. Itu perlu teman-teman merubah konsep-konsep yang seperti itu gitu untuk melakukan produknya. Misal di Tasnim mah udah banyak lah produk yang kita buat. Jadi bisa jadi produk itu teman-teman untuk apa? Oh, saya membuat produk untuk rumah investasi misalnya. Karena targetnya udah jelas, menjual produk-produk investasi. Sehingga bentuk rumah-rumahnya, jenis-jenisnya adalah produk-produk investasi. Ini udah mulai selesai ya, homestay. Kita jual rumah homestay, karena memang bukan rumah untuk dihuni gitu ya, bukan untuk dilakukan gitu ya, untuk dijadiin tempat tinggal. Nah, sehingga secara lingkungan, pasos, pasum, bahkan pasap dan denah gitu ya, mencerminkan produk-produk yang sesuai dengan segmentasi dan target marketnya. Dan kita memperjelas bahwa positioning kita adalah produk investasi gitu. Beda ketika saya membuat di Patih misalnya, di Plipro, produknya produk hunian, dan kita jelas fungsinya hunian, sehingga kita mencari lokasi-lokasi yang dibutuhkan oleh customer kita untuk membuat produk kita.
gitu ya. Ini berdasarkan apa? Berdasarkan tentunya riset data yang didapatkan terlebih dahulu sebelum kita membuat sebuah project atau memasarkan sebuah project. Gitu. Kalau kita sudah sebagai agent berarti kita sudah disediakan produknya tentunya ya. Tinggal menyesuaikan lagi segmentasi dan target market yang tepat. Jadi ketika memang agent jangan menerima mentah-mentah produk knowledge dari developer A gitu ya. Gitu aja enggak, teman-teman harus tanya juga kepada developer. Developer STP-nya apa? Segmentasi target marketnya gimana? Buyer personanya kayak gimana? Need buyer value-nya seperti apa yang harus kita lakukan? Jadi ketika memang teman-teman memasarkan, teman-teman sudah tepat melakukan hal tersebut ya. Misal yang kedua juga membuat produk-produk yang desainnya etnik. Kenapa saya buat desain etnik? Ini karena desain-desain yang memang apa ya, yang tidak lekang oleh waktu ya, namanya produk-produk etnik dari zaman Majapahit sampai zaman milenial saat ini harganya abu-abu ya. Ya misalnya saya ada namanya Tasnim Garden. Kita jual proyeknya waktu dulu cuma 300 jutaan, 350 juta. Kita naikin harganya 500 juta masih laku. Kita naikin harganya 700 juta masih laku. 1 miliar masih laku. Karena produknya ini ya apa ya, disebut abu-abu gitu ya. Karena kita jelas tahu produknya investasi bukan untuk dihuni. Mereka kita mainkan dari segi fungsinya, kita mainkan dari segi emosionalnya, kita mainkan dari segi sejarahnya, kita mainkan dari segi spiritual bentuk yang lainnya. Itu dimainkan harga-harga seperti itu. Ya, sehingga clear kita hanya membuat produk yang hanya sesuai dengan buyer value butuhkan. Gitu ya. Itu sehingga perlu dipahami marketing mix pertama dalam produk, jangan tok nerima produk gitu ya, harus diurai produk tersebut tuh ya, value-nya seperti apa, bentuknya gimana, apa yang akan kita sasar, segmennya gimana, targetnya gimana, dan lain-lain. Itu harus kita pikirkan di awal saat membuat produk winning ya. Syarat produk winning kan banyak ya, misal bermainlah di market size yang besar, bermainlah di produk-produk yang memang dibutuhkan oleh market, bermainlah di produk-produk yang marketnya tetap tumbuh, bermainlah di produk-produk yang repeat ordernya tinggi gitu ya, bermainlah produk-produk yang memang harganya memang terus naik gitu dan lain-lain. Tapi saya mengambil yang namanya strategi, boleh nanti suatu hari kita bahas, namanya Blue Ocean Strategic ya. Kita bermain di Blue Ocean Strategic ya, main di Blue Ocean Strategic itu yang memang dasarnya akan berbeda. Bahkan tidak lagi bermain di Blue Ocean Strategic, bermain di Dead Sea ya, bermain di Laut Mati yang memang udah nggak ada lagi saingannya, yang udah nggak competitiveness banget dengan kita, sehingga orang nggak relevan lagi dengan kita. Bisa nggak kita menghadirkan produk-produk yang bukan lagi produk Red Ocean, tapi bukan lagi produk Blue Ocean. Saat ini adalah kita bermain di produk ya Dead Sea ya, atau Dead Ocean ya. Itu caranya akan berbeda lagi. Karena kenapa? Ketika kita bermain di Red Ocean, tentunya kita akan bermain berdarah-darah banget ya, panas banget ya, gampang ditiru. Ketika kita bermain di Blue Ocean, berada di tiernya panjang gitu, tapi tetap aja nanti akan ada yang niru juga. Tantangan terbaru ya, zaman disruption seperti ini, bermainlah di yang namanya Dead Ocean. Nah, ini akan lebih menarik lagi. Nah, ini disiapkan ke arah sana. Oke, ada pertanyaan dulu untuk ngomongin tentang marketing mix, tentang produk marketing mix pertama. Ada, Kang. Masya Allah, langsung pertanyaan. Siap. Gimana Mas Poji? Dibuka sesi tanya jawab dulu nih. Kang, saya dulu. Oh, siap. Siap, spesial, Kang Wildan. Pertanyaan pertama mungkin ya. Boleh. Beliau. Oke, boleh Pak Dewan. Kang, gimana caranya menciptakan produk yang benefitnya lebih besar dari price? Halo? Ya? Oh, dengar nggak Kang? Suara jelas nggak? Jelas. Jadi gimana caranya menciptakan produk itu beratnya itu benefit dari fungsional, kemudian emosional dengan spiritual itu lebih besar dari price-nya, harga.
Ya, boleh. Saya jawab apa gimana Mas Puji? Ya. Ditampung dulu apa langsung? Siap, untuk pertanyaan pertama boleh langsung kali Kang ya, supaya nanti saya bisa share-share. Oke. Sebenarnya ini materi satu rangkaian ya, Pak Setiawan ya. Jadi kalau ngomongin produk itu dibahasnya sebenarnya di product market fit ya, membentuk winning product ya. Winning product syaratnya adalah dilakukan riset dulu, dilakukan grab data sesuai dengan yang akan kita sasar segmentasinya. Sehingga dasarnya apa lagi? Dasarnya adalah kita memahami customer kita gitu. Jadi memang yang kita ambil adalah customer-nya. Jadi bahasa tadi tentang value fungsional, emosional, spiritual itu bagian ketika sudah dari riset ya. Jadi bahasa tadi tentang desain, konten, konsep, spesifikasi dan lain-lain itu hanya hasil. Jadi marketing mix itu mah bagian dari R-nya dulu tuh. Ya. Ini memang harus satu kesatuan. Sebenarnya kalau Pak Setiawan ngikutin tentang roadmap marketing property ada sendiri ya materinya tentang bagaimana ngeriset sebuah data. Cara ngeriset sebuah data banyak caranya gitu ya. Mulai dari memang audit kompetitor, melakukan pendekatan engagement dengan customer, dengan shareholder dan lain-lain ya. Itu yang dilakukan. Yang kedua harus menjawab yang kemarin itu loh, yang tentang customer need, buyer value, yang lain-lain. Sehingga kita membuat value-value yang benefitnya lebih yang diinginkan oleh customer gitu ya. Kalau dalam teknik closing tuh namanya closing berganda gitu. Ketika dia butuh A kita kasihnya A B, ketika butuh C kita kasihnya C. Karena kita sudah bisa melangkah membaca keinginan ke depannya. Nah, ini akan lebih valid lagi ketika memang dilakukan yang namanya product market fit, disesuaikan dengan buyer personanya gitu. Nah, secara teknis panjang banget Pak, secara teknis panjang banget ya, yang dibutuhkannya panjang banget. Salah satunya nanti teman-teman melakukan yang namanya feasibility study atau studi kelayakan yang dijalankan. Ketika kita menjalankan marketing mix, secara keuangannya masuk nggak? Oh, kita pengen membuat tadi value-nya lebih banyak dibandingkan dengan harganya gitu ya. Tapi seimbang nggak dengan dari segi harga, seimbang nggak dari segi produksinya, seimbang nggak dari segi ininya. Ya itu satu kesatuan jadinya. Termasuk juga memang harus ada RF dulu sebelum membuat marketing mix gitu. Jadi satu kerangkaian ya, satu kerangka utuh ketika kita berbicara tentang marketing mix, ingin membuat produk yang value-nya lebih tinggi. Intinya value-nya lebih tinggi, kasih aja apa yang diinginkan customer, tapi kita kasih lebih gitu. Ya, oh customer inginnya lokasi, oh kita kasih lokasi plus teknologi. Oh konsumen inginnya teknologi, kita kasih cara bayarnya yang sesuai syar'i atau konsepnya yang sesuai syar'i. Jadi apa yang diekspektasikan customer kita lebihkan ekspektasinya. Tapi kalau ngomong rangkaiannya panjang karena ini ada sebuah roadmap. Tapi gambarannya kayak gitu. Natanya dari belakangnya seperti itu. Semoga terjawab Pak Setiawan. Ya, terima nanti kasih. bisa dibahas ya kalau waktunya mencukupi. Tapi kebayang ya. Ya. Oke, gimana teman-teman, kita lanjut kembali atau dibuka sesi tanya jawab saja? Udah lewat nih, udah 9:30 jam. Saya boleh tanya Kang? Boleh, siap, mangga Kang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kang Wildan. Ya, saya Balia dari Batu. Boleh dong videonya dibuka Kang Balia biar kenal. Oke, boleh. Bentar Kang. Oke Kang, saya Balia dari Batu Kang. Kebetulan insya Allah ini mau ada open project lagi kayaknya, tapi di lokasi yang seperti Kang Wildan bilang tadi, di lokasi Dead Sea nih kayaknya nih. Jadi memang kita kompetitornya nggak terlalu banyak, cuman secara value di situ masih bisa dibilang second city-nya Kota Batu lah kita bisa bilang. Nah itu tantangannya luar biasa karena memang hampir-hampir kompetitor yang ada yang survive sekarang memang kita zona mainnya itu secara price jauh di bawahnya Batu. Cuman sedangkan kita pengen kasih value yang lebih dari itu, otomatis nanti price-nya mau nggak mau harus ikut naik ya. Tantangannya di situ. Kang Wildan, gimana tipsnya kira-kira di bermain di zona Dead Sea itu Kang Wildan? Itu dulu sih kayaknya.
Terima kasih. Assalamualaikum. Mohon maaf, Coach Wildan suaranya ke mute ya. Belum muncul. Oke, siap Mas Balya, terima kasih. Ya, bermain di area Dead Sea itu adalah bagaimana kita menciptakan kompetitor itu sudah nggak relevan lagi sama kita. Ya, bagaimana kompetitor itu ya udah bukan kompetitor kita lagi gitu. Kuncinya seperti itu. Saya punya pengalaman salah satunya bagaimana membangun sebuah tasnim. Awal mula lokasinya tidak cantik, lokasinya nggak bagus, belum ada pesaing satupun, maksudnya belum ada perumahan satupun di desa itu, di lokasi tersebut gitu ya. Kita harus bermain, harganya pun sangat tidak menarik ya. Kalau kita bermain subsidi, ya ada sih desa sebelah mainnya subsidi, ya kita bukan pasarnya kita gitu, karena kita akan berdarah-darah kalau kita main di Red Ocean. Sehingga kita putuskan bermain di Dead Sea tadi ya, sehingga kompetitor tidak menarik lagi dengan mereka. Apa yang dilakukan di awal untuk melakukan hal tersebut ya, kita melakukan yang namanya marketing mix ini salah satunya ya. Kita lakukan yang namanya pendekatan Blue Ocean Strategic dulu sebenarnya. Sebelum ngomong ke Dead Sea itu harus masuk di fase Blue Ocean Strategic. Ya, Blue Ocean Strategic kita ngambil bukan lagi di soon to be atau data-data customer yang dekat dengan kita, tapi kita bermain di customer second keduanya. Kita harus jelas dulu segmentasinya mau mana target. Oh, selama ini orang main di situ adalah orang-orang yang nyari hunian murah gitu ya. Itu berat banget kalau kita main fasenya di sana. Sehingga kita main di segmentasi yang berbeda, kita naikin kelasnya. Ya. Kalau ngomongin bahasa naikin kelas, berarti kita ngomongin bahasa tentang fasilitas, ya, karena kita nggak ngomongin lagi bahasanya tentang harga, ya. Memang untuk ngomongin cash flow-nya, kita bahasanya harga dulu di awal. Tapi kalau ngomongin strategic pricing, ya, ngomongin strategic cash flow, itu panjang urutannya. Misal kita ngebuat ada, kalau bukan kadal buntung lah, bahasanya bagaimana kita membuat akumulasi, harga di awal itu lebih rendah. Jadi kita udah tahu nih, saya beli 100.000, saya mau jual harga 3 juta sampai 4 juta per meter nanti. Dalam waktu 2 tahun, 3 tahun. Itu udah di price di awal. Ya, sehingga kalau ngomongin mencana ngejual coupling, ya, tentang penjualan coupling, strategi price list coupling, itu dibeda-bedain. Apalagi kalau bahasanya kawasan atau cluster. Itu dibeda-bedain. Sehingga itu memang harus di-clearkan dulu, Mas. Kalau ngomong di di area tadi Dead Sea tadi harus ngomongin. Sebelum Dead Sea itu ngomongin tentang Blue Ocean strategiknya dulu. Jadi mengklarifikasi segmen mana yang diambil, ya. Dan kita harus tahu behavior dan karakternya sehingga kita nyiptakan value yang sesuai dengan keinginan mereka. Oh, mereka tuh bahasanya adalah kenyamanan, ketenangan, ya, nggak ngomongin harga, cerita masa lalu. Jadi kita bahasanya lagi bukan ngomongin bahasa konten next-nya lagi, udah ngomongin nggak bahasa value, tapi ngomongin tentang narasi, ngomongin tentang cerita, ya, bahasanya narasi. Narasi yang kita bangun adalah bangun kawasan peradaban di sana, peradaban Islam. Narasi yang dibangun adalah wilayah yang diberkahi, ya, tanah yang diberkahi. Jadi buat narasi besarnya gitu, sehingga orang-orang yang tersegmen sesuai dengan target market yang kita memang targetkan ke sana, sehingga fungsi emosional spiritualnya kita bentuk pasos-pasumnya. Oh, orang yang kayak gini inginnya seperti apa? Oh, lingkungan. Berarti green eco living. Yang kedua, buat rumah. Ngapain buat rumah yang dempet-dempet? Kita buat rumah yang malah berjauhan, nggak nempel-nempel. Sehingga butuhnya berapa luasan coupling, luasan bangunannya. Panjang sih, Mas. Tapi itu harus dirangkai. Materi marketing mix atau roadmap itu langkahnya ke sana, ujung-ujungnya. Sehingga kita jelas secara pasti apa yang akan kita lakukan ke depannya ketika main di sana. Dan itu qadarullah. Udah nggak relevan lagi ketika kita buat satu kelas 30 menit sold out, ya, hanya lewat WA marketing. Sold out 30 menit kita buka. Memang ada strategik untuk produk launch, ya. Produk launch itu ada strategik. Nggak semua produk itu langsung dijual. Saya punya kawasan sekian. Blueprintnya iya. Kita buat kawasan ketika saya masuk, tanah itu baru berapa ribu meter, tapi saya sudah mencanangkan saya akan bebaskan 44 hektar, dan saya buat master plan-nya, gitu. Strategiknya diurai dari yang terbesar ke yang terkecil.
gitu. Nah, Qadarullah akhirnya jadi hal tersebut. Jadi memang harus punya narasi sih bahasanya kalau ngomongin di Dead Sea itu. Jadi bahasanya udah levelnya udah nggak ngomongin value lagi, tapi ngomongin tentang narasi next level ke depannya. Itu yang harus dibentuk ketika wilayahnya kita akan bentuk dari Red Ocean menuju Blue Ocean akan masuk ke Dead Sea. Gitu. Panjang sih Mas, tapi kegambar ya gambaran kasarnya. Kalau pengen ngobrol lebih panjangnya ini panjang lah, nanti kita bisa bahas. Di Insya Allah 8 mix kan. ini juga kebahas. Kayaknya perlu memang ngobrol lebih panjang. Ya, mudah-mudahan bisa sinergi lah nanti. Siap. Amin, amin. Terima kasih Kang. Sama mudah-mudahan terbantu ya Mas Bali mulai ke gambar ya. Insya Allah ada sedikit gambaran Kang. Siap. Bisa share lebih lanjut nanti Kang. Siap. Syukran Mas Bali. Syukran. Oke. Masya Allah. Mas Fauji gimana ini? Udah 9:30. Coach Wildan, nanti kita akan buka sesi kedua mungkin ya Coach Wildan untuk satu atau dua orang penanya lagi, karena memang materi marketing mix ini sesuatu hal yang sangat fundamental ya Coach Wildan ya. Kita tidak bisa bicara banyak proyek kalau belum bisa banyak penjualan. Nah ini sangat penting begitu ya teman-teman. Dan tepat banget buat teman-teman mungkin yang saat ini baru akan melangkah buka proyek ya, supaya kita bisa segala sesuatunya dipersiapkan ya Coach Wildan ya, terutama berbagai aspek tadi ya yang tadi sudah diuraikan juga oleh Coach Wildan. Saya izin share sedikit informasi Coach Wildan. Ya, mangga. Ya, muncul ya teman-teman. Baik, alhamdulillah ya teman-teman, terima kasih Coach Wildan atas waktunya. Jadi buat teman-teman mungkin yang baru kali ini bergabung di Fatih Group, ya alhamdulillah di Fatih Group saat ini ada beberapa aktivitas bisnis ya teman-teman, mulai dari fliperan properti. Nah ini mungkin teman-teman yang sudah sering ikut ngopi sudah paham banget ya bagaimana kita berbisnis properti ala Flipro. Kemudian selain itu kita juga ada Fatih Institute, Fatih Sinergi, agensi konstruksi atau design and build ya teman-teman. Dan alhamdulillah sepanjang 2021 ada tidak kurang dari sekitar 18 project dan 18 titik ya teman-teman yang sudah dilaksanakan oleh teman-teman di Fatih Group. Nah teman-teman, berkaitan dengan beberapa agenda kita ke depan, izin saya share informasinya ya, karena teman-teman ini ada kolaborasi akbar ya bersama Dav Digi, Coach Wildan dan juga Coach Prayogi. Nanti akan berbicara lebih komprehensif ya teman-teman mengenai bagaimana jurus ngiklan sampai closing begitu ya teman-teman. Jadi bukan lagi jurus ngiklan sampai dapat leads ya teman-teman, tapi jurus ngiklan sampai closing ya. Kadang-kadang kan persoalan kita kalau tidak bermasalah di leads-nya, bermasalah di follow up-nya, di handling-nya ya Coach Wildan ya, di closing-nya begitu. Padahal itu nilai intinya teman-teman. Makanya tema kita ini mudah-mudahan menjawab kegelisahan atau keresahan mungkin ya dari teman-teman tim marketing yang saat ini mungkin juga masih butuh insight baru mengenai marketing di dunia properti. Dan ini acara akan kita selenggarakan selama 4 hari ya teman-teman, dan ini acara perdana kita offline ya teman-teman, dan tentunya kita selenggarakan sesuai dengan prokes, termasuk juga kursinya ya. Pada akhirnya kita harus membatasi buat teman-teman yang mungkin ingin hadir di kolaborasi akbar ini ya teman-teman. Dan alhamdulillah kedua narasumber ini akan berbagi dan juga akan share begitu ya teman-teman, dan akan dibongkar semuanya ya teman-teman. Tentunya kalau sudah bicara jumlah harinya aja sudah 4 ya teman-teman. Tentu feel-nya akan berbeda ya dengan kita mungkin hanya berdiskusi 2 jam atau 3 jam ya. Ini malah sampai 4 hari ini. Jadi luar biasa ya teman-teman. Dan insya Allah nanti kita akan selenggarakan kolaborasi dengan Mas Yogi ya. Jadi nanti Coach Wildan akan lebih banyak berbicara tentang properti selling-nya begitu ya teman-teman. Sedangkan Coach Yogi nanti akan berbicara bagaimana sih supaya leads ini bisa masuk dengan stabil ya, kita ngiklan bisa secara efektif gitu ya teman-teman. Nah ini sedikit bocoran nih ya teman-teman ya, materi-materi nanti yang akan kita diskusikan, baik itu yang akan disampaikan oleh Coach Wildan maupun Coach Yogi ya. Jadi kita mulai berbicara leadership ya, strategic plan ya, kemudian FS, competition audit ya, ini hal-hal yang sebenarnya sangat fundamental ketika kita akan memulai project, termasuk juga mungkin ketika kita ingin menuntaskan project ya, atau men-sold out-kan project, karena tidak ada kata
terlambat ya teman-teman, selagi kita masih mau belajar dan terus berusaha. Dan di sebelahnya lagi nanti ada materi yang sebenarnya cukup lengkap banget ya teman-teman, ada sekian banyak materi. Ini hanya sebagian yang saya tampilkan di layar, dan itu nanti sama-sama akan dikupas selama 2 hari ya teman-teman. Jadi acaranya pagi sampai dengan sore begitu ya teman-teman, dan mudah-mudahan teman-teman bisa berkesempatan ikut di acara yang memang limited seat ini ya teman-teman. Kemudian, nah ini investasinya sangat ekonomis ya teman-teman, tidak begitu mahal dibandingkan mungkin pelatihan-pelatihan offline serupa dengan durasi yang sama mungkin ya. Mungkin yang lain sudah di angka 7, 8 atau mungkin sudah belasan ya teman-teman. Nah ini kita karena ini adalah kolaborasi akbar pertama kita di acara offline, kita juga ingin bertemu dan berinteraksi langsung dengan teman-teman semuanya. Kita masih ada promo early bird di sini juga ya teman-teman, dan boleh teman-teman nanti ketika tertarik mengikuti acara ini bisa menghubungi Mas Indra. Nanti kita akan selenggarakan di Jakarta ya teman-teman. Jadi tidak perlu khawatir, lokasinya juga cukup strategis, sangat nyaman, dan tentunya juga materi-materi selama 25 sampai 28 Februari ini akan jauh lebih berdampak begitu ya teman-teman terhadap performance penjualan kita begitu ya teman-teman. Dan acara ini memang didesain khusus buat teman-teman yang tidak hanya para business owner mungkin Coach Wildan ya, termasuk para manajer ya mungkin, atau teman-teman yang memang langsung berhubungan dengan klien begitu ya. Jadi buat business owner mungkin yang waktunya terbatas, Coach Wildan ya bisa mendelegasikan juga timnya gitu ya, dan nanti kita juga bisa berikan berbagai penawaran-penawaran yang menarik begitu ya teman-teman. Kemudian buat teman-teman yang mungkin bisnisnya belum preparan ya, masih ragu, masih bingung mulainya dari mana, kita juga ada e-course. E-course ini lifetime ya teman-teman, selama link masih aktif. Jadi teman-teman tidak perlu terburu-buru untuk memahami e-course-nya, bisa ditonton berkali-kali juga ya teman-teman, dan investasinya juga sangat ekonomis. Hanya 149.000 teman-teman sudah nonton e-course dan berbagai benefit-benefit lain. Plus ini teman-teman, kelas master juga kita masih membuka ya teman-teman, untuk di bulan Februari ini kita akan mulai 2 hari lagi insya Allah nih ya teman-teman. Di batch kali ini hanya tersisa untuk 15 orang lagi ya teman-teman, karena alhamdulillah teman-teman lain sudah booking seat ya. Jadi kita juga sesuaikan dengan kuota, maka teman-teman yang memang ingin bergabung dan tersambung ya dengan koneksi pegiat Clipperan seluruh Indonesia juga boleh gabung bersama kita begitu. Demikian teman-teman, Coach Wildan informasi yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat teman-teman, dan selalu ikuti juga berbagai program-program ngabari dan juga ngopi yang kita selenggarakan juga secara gratis ya buat teman-teman semuanya. Terima kasih. Demikian Coach Wildan. Kita lanjut ke sesi pertanyaan kedua ya, Coach Wildan. Ya, boleh. Ya, memang materi ini gambaran dari acara nanti di akhir bulan ini ya. Jadi roadmap marketing itu bagian kecil. Ini bagian kecil, baru 1 jam, hanya baru 1 P. Tapi nanti akan terbongkar semua. Ini cara marketingnya efektif, ngiklanin yang efektif, dan nge-closingin yang efektif. Ya, jadi ikut kelas ini dijamin lah teman-teman bisa buat ngiklan, bisa masang iklan, bisa ngehandling. Jadi nggak sebanding lah ketika teman-teman closing, misal proyeknya berapa, 500 juta gitu kan, atau kalau proyeknya 1 miliar, closingnya 3%, dapat 30 juta, ikut acara sekian, kebayar pasti ya. Jadi teman-teman bisa ngiklan yang benar, bisa nge-closing yang benar, nge-handling yang benar, dan bisa merencanakan strategi iklan yang tepat gitu ya. Ini acaranya powerful gitu ya. Jadi kalau pengen hadir, seatnya memang sangat terbatas karena kita offline, silakan gitu ya. Silakan Mas Fauji, ada yang mau raise hand lagi, tanya jawab, atau mau dibacakan yang di kolom komentar mungkin ya, atau teman-teman yang ingin open mic, Ibu Gina mungkin, atau teman-teman yang lain boleh kami persilahkan. Sedikit Kang. Pak Fahmi. Masya Allah, Kang Fahmi selalu hadir. Oh iya, siap, dahsyat dari Palembang. Insya Allah Kang. Dan Kang, rajin bertanya. mau tanya sedikit Kang.
mengenai Ya. strategi value tadi. Bagaimana menurut Akang mengenai strategi free design untuk denahnya ya? Kira-kira gimana ya? Nah, ini harus disesuaikan Strategi. juga, Mas. Hmm. Pre-design ini akan sangat relevan ketika bentuknya bukan membuat kawasan yang sangat besar. Nanti acak-acakan, Mas. Kalau bangun kawasan atau klasteran-klasteran yang gede, acak-acakan bentuknya. Ini sangat relevan kalau teman-teman jualnya kapling, mau dibangunin rumahnya atau main peliperan, itu paling enak. Yang kedua, harus dikelirkan lagi. Pre-design ini paling nyaman, Mas, paling efektif adalah bermain bukan di rumah awal pada sebenarnya. Bermain di rumah secondary, rumah kedua ya, untuk memang kebutuhan ruangannya. Ya, kebutuhan ruangan, kebutuhan pasar. Itu mereka akan rela bayar mahal. Ya, dan mereka punya duit untuk bayar cash-cashan, untuk ngebangun dan lain-lain. Beda dengan rumah pertama. Yang kedua, kalaupun rumah pertama, pre-design ini jangan di rumah segmentasi menengah bawah, di bawah 250 juta, itu di bawah 300 juta, berat, Mas. Ya, Oh, gitu. mainlah di angka yang relevan lah, di 500 ke atas itu lebih worth it ya, lebih bagus gitu ya. Kalau dari segi pengalaman, tentu pengalaman Ya, ini berbeda-beda ya. Tapi itu dari segi data yang saya dapatkan, nyamannya bermain kayak gitu, Mas. Ya. Dan ini kita harus punya konsep ya, kayak konsultan gitulah. Ya, bisa memberikan masukan-masukan yang positif, baik dari segi denah, fasad, bentuk, bahan baku, bahkan interior dan lain-lain, yang ketika mereka bingung untuk menyarankan ke sana. Yang kedua, saran saya, Mas, ada contoh-contohnya. Jangan semuanya itu didesainkan terserah mereka. Jadi ada pakem-pakemnya gitu ya. Oh, saya desainkan bentuknya ini, bentuknya tipe ini, tipe ini, tipe ini, misal 2 tipe, 3 tipe gitu ya. Bentuk kaplingannya A, B, C, D gitu. Nggak usah banyak-banyak. Spesifikasinya pun jangan beda-beda. Mau main di mana, menengah ya spesifikasi menengah gitu. Percaya ke saya, nanti akan ribet pas pembangunan. Dan saran saya juga harus ada ketika banyak adendum ya, dan itu harus dipahitin di awal gitu. Nanti kalau enggak akan ribet di ujungnya gitu. Nah, yang terpenting, Mas, ketika memang pre-design ini, Mas harus siap juga dengan perubahan legalitas, terutama misal perubahan IMB. Kalau misalnya IMB-nya udah jadi, atau memang ketika memang jualnya belum ada IMB, bisa mengedukasi, ada proses IMB. Makanya karakternya bagusnya di peliperan. Kalau main di kawasannya cantik sih, tapi jadi acak-acakan, Mas. Jadi gimana ya? Jadi nggak bagus kalau menurut saya, gitu. Kalau saya ada kawasan kayak gitu. Denahnya aja, Mas. Oh, Kalau denahnya fasadnya boleh. sama semua fasad. Oh, boleh. Kalau denah boleh. Kalau pasat beda-beda, agak ribet. Kalau mau pasat gini, Mas, ada satu tema. Misal saya pernah buat pre-design kawasan, kelas 1 cluster, desainnya beda-beda, tapi satu tema yang sama. Misal saya boleh ngedesain, temanya sama ya, nggak boleh modern, minimalis, skandinavian, dan lain-lain. Hanya rumah etnik adat. Jadi tetap punya konsep, punya narasi, punya cerita. Kalau saya ya, nggak dibebas-bebaskan banget. Nanti pusing. Denah pun, ini denahnya sekian, sekian, sekian. Mau yang mana? Karena menyesuaikan bentuk dari tanahnya, biar efektif. Di situ ya fungsi edukasi sih. Kalau buat kita gitu. Itu Mas Fahmi. Baik, Kang. Makasih, Kang. Ya, mudah-mudahan cocok lah, insya Allah. Ya, Kang. Siap. Makasih. Amin. Makasih. Lancar ya proyek yang kemarin ya? Ya, Kang. Alhamdulillah lancar. Udah sold out sekarang kan? Udah, Kang. Tinggal 2 lagi. Alhamdulillah. Lagi bangun. Dahsyat. Dahsyat. Siap. Ini Bu Ya. Hamidah, raise hand sudah atau belum ini, Coach Wildan? Bu Hamidah Susana belum ya? Belum ya, masih tersambung dengan beliau. Siap, monggo. Ini materinya cuma marketing mix satu aja, Mas Boji. Dahsyat memang marketing mix ini. Sedikit tapi harus dalam memang, Coach Wildan. Iya, belum dalam. Ya nggak apa-apa lah, gimana MC. Waktu ya, keterbatasan ya. Udah mau jam 10. Siap.
Ada yang lain mungkin teman-teman atau di kolom komentar Kolom bisa diketikkan lagi kalau ada pertanyaan yang belum terjawab. Soalnya saya tadi ada gangguan koneksi ya teman-teman. Oh ini ada Mas pertanyaan Mas. Siap-siap. Saya baca aja ya. Boleh Kang. Dari Pak Firmansah. STP atau segmentasi target market positioning dan winning product bisa cari data di mana? Kirologi boleh nggak kan? Mas Firman jangan kirologi, kan tadi udah diajarin STP ngambilnya dari menyesuaikan apa namanya buyer persona, target market dan lain-lain. Carinya dari mana? Dari data. Kalau saya mencari minimal 3 data pokok ya, Mas Firman. Data pokok utama kita akan menyesuaikan dengan audit kompetitor. Jadi kalau kalian mau ngebangun atau mengcanvassing target market tertentu atau tanah tertentu yang ingin kita bangun, karena ada namanya FS ya, feasibility study. Feasibility study salah satunya ada FS tentang marketing. FS marketing ada yang namanya audit kompetitor. Ya di audit kompetitor itu yang pertama yang biasanya kita ambil ya data tentang kompetitor, biasanya 1 sampai 5 kilo dari lokasi yang akan kita bangun. Minimal 3 sampai 5 pesaing yang ada di sekitarnya. Pertanyaannya apa? Banyak. Ada 16P ya pertanyaannya yang bisa diambil. Ya dari produknya, price-nya, apa namanya, yang kayak gini marketing mix-nya juga diambil semuanya, people-nya, prosesnya dan lain-lain itu diambil. Dan mulai dari produk yang paling winning tuh yang paling banyak, tipenya gimana, denahnya seperti apa, harga berapa, customer-nya dari mana, dan lain-lain itu diambil. Intinya audit kompetitor. Ya, itu ada satu materi sendiri, ada satu borang sendiri ngomongin tentang audit kompetitor. Yang kedua, datanya diambil dari mana? Jangan kirologi ya. Diambil dari yang paling senang saya ngambil dari shareholder atau stakeholder. Ya, salah satunya lewat apa? Lewat agensi. Agensinya agensi kayak gimana? Agensi lokal yang kuat di daerah tersebut. Ya, jadi kan beberapa agensi, ada agensi misal orang Bogor, jagonya di Bogor gitu. Ada beberapa agensi yang gitu. Yang di Tangerang, yang di Bekasi. Kita nanya, biasanya mereka punya yang namanya list building, database dan punya experience yang cukup lama masarin produk di sana. Ya, kita tanya, kalau saya buat produk ini bagusnya buat tipe gimana, rumah apa, harga berapa, konsumennya seperti apa, ya gitulah, dibuat daftar pertanyaannya. Terusnya kalau teman-teman memang sudah punya pengalaman, bagusnya teman-teman konfirmasi juga kepada customer list building yang kita punya sendiri. Ya, buat apa ya, wawancara FGD atau ngobrol ya yang terkait, atau form-form yang dikirim ke mereka gitu ya, untuk menanyakan apa yang mereka inginkan, apa yang mereka butuhkan. Ya, sehingga dasar itulah kita membuat. Jadi bukan berdasar kirologi, tapi berdasarkan data-data fakta. Bisa juga data dari industrinya, shareholdernya, misal saya gabung di DPS atau ADPS gitu ya. Gimana teman-teman DPS Bogor yang paling diminati itu apa sih, harga berapa, ininya gimana, lakunya seperti apa dan lain-lain. Biasanya mereka punya gitu ya, teman-teman satu profesi dan lain-lain. Jadi bukan kirologi Mas Firmansyah, minimal 3 sampai 4 data, grab data yang dilakukan. Kalau ngomongin tentang grab data, salah satunya ada 2 ya, tadi grab data eksternal, grab data internal ya. Jadi secara internal pun dari experience kita atau list building, kalau udah yang pengalaman itu digali juga ya, kita melakukan SWOT di masing-masing eksternal maupun internal, sehingga terciptalah sebuah tadi winning product yang berdasarkan segmentasi dan target market. Jadi bisa produknya dulu baru STP-nya, bisa STP-nya dulu baru produk. Tapi nanti disatukan jadinya produk market fit gitu. Tergambar ya Mas Firman saya? Gambar. Jazakallah, Kang. Siap, alhamdulillah. Oke, ada pertanyaan lagi teman-teman? Ada yang mau open mic atau seperti apa? Paling 2 pertanyaan lagi ya, karena tinggal 15 menit lagi, udah jam 10. Saya bacakan lagi yang di sini mungkin ya Mas Pauji. Siap Kang, ada di bawahnya juga tadi nih ya. Oke, Mas Didin ya. Kang Wildan, ya, Pak Didin, memberi keterangan produk yang berlahan luas kayaknya. Oh tadi mungkin ya. Bagaimana kalau produknya dalam lahan tidak terlalu besar, mungkin sekitar 5-10 unit. Tapi di tempatnya padat, begitu apa yang kita jual. Oh sama ini yang kita lakukan, kita main peliperan juga kayak gitu.
Jadi main peliperan yang kita bangun value-nya bukan value eksternalnya, tapi value internalnya. Value internal paling relevan apa? Ya produknya, ya konsepnya, teknologinya, cara huniannya, layoutnya. Jadi teman-teman yang dibentuk bukan lagi pasos, pasam, pasos, pasum, pasat, dan lain-lain, tapi memang internalnya, produknya. Mulai dari pasatnya, layoutnya, denahnya, teknologiannya, huniannya, interiornya itu dimainin, termasuk juga teknologi atau cara bayar, bentuk hunian, program-program yang langsung ke unitnya gitu ya, yang dikasih. Jadi nggak lagi ngomongin tentang luar. Sama saya juga peliperan main 2 unit, 5 unit, 10 unit tuh yang main pelipro itu kan kayak gitu ya, 9 unit gitu. Ya jadi produk internalnya yang kita mainkan Mas Didit ya. Sama dari konsep, spesifikasi, teknologi, hunian yang tadi kita bahas, yang kita mainkan. Oh bagus materinya, keren materinya. Ntar saya scroll ke bawah. Menarik, bisa ikutan, boleh ikutan. Kalau belum closing, kata Budiah, mau ngikut gimana Kang? Modalnya dari mana? Maksudnya apa nih? Kalau belum closing mau ngikut gimana Kang? Modalnya dari bebas ya, bebas. Kalau teman-teman mau ngikut dari sekarang bisa nyicil, cukup DP 500.000 dulu sebelum 1 hari H dilunasin. Karena memang kita buat hotel dan lain-lain ya. Karena itu udah termasuk hotel biaya makan, kita nyewa revenue, ada kaos, ada borang-borang dan lain-lain gitu ya. Jadi booking aja dulu 500.000, nanti dicicil nih, nyicil sendiri ya, tapi jangan nyicil ke kita. Nyicil sendiri, nanti ke sana gitu, ditargetkan atau minjem bebas sih, tapi kan saya nggak tahu mau closingin apa. Kalau mau closingin produk kita ya, kalau closing kita kasih komisinya gitu. Komisinya jauh lebih besar ya Coach ya, dengan investasi seminar ya. Bisa ngikutin beberapa orang. Betul. Gitu. Dahsyat nih teman-teman kita malam hari ini. Ini ada rekamannya nggak full Pak Nasir. Member area ya, biasanya buat teman-teman yang ini khusus yang teman-teman ikut kelas master atau ikut e-course dapat akses member area. Member area itu ada puluhan video kayak gini nih yang kita bahas sama guru-guru kita, jadi bisa diulang-ulang. Kemarin ngomongin marketing mix tentang baru 1P apa ya, kemarin ngomongin tentang grab to data, ngomongin tentang product market fit, ya tinggal cari-cari aja. Kemarin ngomongin pajak dan lain-lain, dicari-cari aja, itu banyak banget materi-materi yang berguna. Cukup teman-teman bayar berapa sih Kang Poji, 199 ya, itu dapat e-course, dapat konsultasi, dapat ya ini member area yang unlimited, ilmu-ilmunya terus di-upgrade ya, ditingkatkan. Jadi biasanya masuk, nanti Kang Indra akan masukkan ke member area karena ini direkam ya. Tapi tidak dibebasin di YouTube ya. Ada yang di YouTube, ada yang memang khusus member area, kayak materi ini saya nggak mungkin di posting di YouTube, tapi di postingnya di member area. Jadi teman-teman punya akses sendiri. Seperti itu. Gitu Mas Poji. Kejawab semua mungkin. Coach Wildan, terima kasih nih, luar biasa marketing mix nih ya, membuat kita harus berpikir mix. Harus berpikir semuanya begitu ya. Oke teman-teman, kira-kira untuk ngopi Rabu malam ada usul nggak teman-teman? Kita akan bahas materi apa nih kira-kira? Boleh ya Coach Wildan ya? Kita coba untuk dengerin nih pendapat teman-teman, kira-kira ngopi Rabu malam depan asiknya kita ngobrol apa ya? Strategi penjualan. Strategi penjualan banyak. Skema pembayaran, materi lanjutan. Dahsyat ya beliau ya. Oke, siap. Oke. Cara follow up nih dari Bu Siti, marketing mix, ngiklan sampai closing lah. Dahsyat. Oke, teman-teman, terima kasih, ini luar biasa saran masukannya, dan semua yang teman-teman usulkan itu. Ya, gimana Pak Zul? Bisa nanti kalau berikutnya itu dituntaskan tentang apa properti tanpa riba itu loh. Itu kan yang banyak sekarang itu syariah itu. Ini kan
masih dasarnya nggak Oh ke sana iya, arahnya. kalau yang itu biasanya di malam minggu DPS. Kalau Bapak pengen lengkap memang di kelas master ya. Itu ada satu semester sendiri tentang akad-akad ya. Biasanya kita datangin beberapa ustadz juga kok untuk bebas. Nanti kita undang ya. Usul Pak Zul, boleh Pak Zul. Biar lebih kuat. Kemarin ada Ustadz Rosid, ada Ustadz Firly, yang lain-lain nanti kita Firly. kita ajak ke yang lain Pak Zul. Insya Allah. Itu Pak Zul. Nanti ikut kelas master Pak Zul. Kita bahas tentang konsepsi akadnya di sana. Wow, dahsyat teman-teman. Project mangkrak. Project mangkrak. Luar Ada biasa nanti ya. di materi Pelipro yang baru ada tentang bagaimana ke proyek yang mangkrak. Ya, kita lagi senang di situ. Keren ya. Dan teman-teman saya kasih bocoran kalau teman-teman butuh listingan project juga kelihatannya banyak itu juga di Coach Wildan itu. Iya, kita Silakan japri ke beliau. Kita butuh temen sih. Ada 26 project kerjasama nggak ngeluarin duit untuk dikelola lahannya. Berarti kita butuh Dahsyat. teman sirkah sih sebenarnya. Nah, boleh banget tuh teman-teman. Boleh hubungi saya atau Kang Wildan. Nanti kita bisa sharing-sharing informasi ya teman-teman. Jadi kita prinsipnya berkolaborasi teman-teman ya. Teman-teman punya kekuatan apa, skill apa, peluang apa, begitu juga dengan kami. Saya Coach Wildan sangat open buat teman-teman semuanya. Apalagi kalau sudah sering ikut ngopi, wow udah lah pokoknya. Yeah. Oke, mungkin cukup teman-teman karena 10 menit lagi sudah jam 10, karena mungkin juga teman-teman kita di wilayah Indonesia Timur juga mungkin sudah jam 11 mungkin ya Coach Wildan ya, karena sudah cukup malam. Kita lanjutkan di ngopi Rabu malam ya teman-teman, dan dari sekian banyak usulan itu semuanya insya Allah kita eksekusi ya teman-teman, tapi bertahap ya. Setiap Rabu malam nanti satu tema, Rabu malam satu tema ya, termasuk juga berbagai usulan-usulan menarik. Terima kasih ya teman-teman, semoga ini bisa menjadi amal ibadah kita, dan sama-sama kita doakan Coach Wildan juga mudah-mudahan selalu sehat, dan berbagai dan guru-guru kita yang lainnya mungkin juga yang hadir pada malam hari juga kita sama-sama doakan ya. Itu saja mungkin Coach Wildan, ada closing statement sebelum kita akhiri Coach. Yap, jadi marketing mix ini fundamental ya buat teman-teman menjalankan strategic marketing di fase eksekusi atau technical. Jadi saya harap walaupun baru membahas satu, nanti mungkin kita bahas ya Mas Fauji satu kita bahas. Kalau pengen lebih dapat semua ilmunya, boleh ikut di kelas kelas kolaborasi ya, sampai closing itu kita bahas marketing mix, termasuk strategi marketing semuanya kita bahas. Cara marketing lewat WA, marketing lewat gathering, marketing lewat agency, marketing lewat surtak, marketing lewat B2B, ya semua yang pernah saya lakukan tak bongkar, dan polanya semua ada. Ya, teman-teman tinggal eksekusi penyesuaian dengan produknya masing-masing. Sampai nanti kita bongkar bagaimana cara yang efektifnya nge-handling ya, baik dari fase CS sampai fase di lapangan. Dan kita ajarin juga sama teman dengan DIP, ngedatangin leads yang banyak ya. Ya pasti proyeknya sold out. Proyeknya banyak yang datang gitu dan menghasilkan. Dan ini sangat worth it deh kita lakukan. Dan itu dilaksanakan offline pertama kita ya, nanti di Hotel Sopian. Ya mudah-mudahan berguna materi hari ini. Mudah-mudahan kita bahas lagi lebih matang lagi tentang marketing mix atau materi-materi yang teman-teman minta. Tetap ikut di acara ngopi ngobrol properti, dan mudah-mudahan nih Mas Fauji, saya pengen ada versi offline-nya nih, hybrid itu, offline dan online nanti mungkin ya. Siang kali ya kalau offline biar lebih powerful. Jadi bisa pakai kantor Mas, di ruangan atas kan cukup luas ya. Gitu. Ya sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan karena keterbatasan waktu. Marketing mix 8P kita baru bahas satu dulu nih. Nanti kita bahas versi-versi yang lain dan itu sangat menarik. Oke. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya kembalikan lagi kepada Mas Fauzi. Oke, Coach Wildan, terima kasih atas sharing dan berbagai ilmu yang sudah disampaikan. Kami juga menyampaikan terima kasih buat teman-teman yang sudah gabung nih di ngopi malam hari ini. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita sama-sama istighfar. Astagfirullahaladzim, dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya sebagai moderator menyampaikan mohon maaf teman-teman bila ada salah kata. Kebenaran hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan kekeliruan datangnya dari kita sebagai manusia.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Kang Fahmi, wabarakatuh. Bu Gina, Gus Wildan, teman-teman yang lain semua. Sampai ketemu lagi di WA nomor admin aja ya yang tadi Siap. teman-teman. izin lab ya. Siap. Terima kasih Terima kasih, teman-teman. Pak. Semoga berguna ilmunya. Amin. Oke, semoga bermanfaat. Syukron. Mas, saya tutup ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.